Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Bug yang dirilis pada tahun 1975. Di dalam film ini bercerita tentang gempa bumi besar yang melanda sebuah kota. Tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar, mulai muncul kecoa yang mampu mengeluarkan api. Setelah diusut lebih dalam, ternyata kecoa itu merupakan spesies baru. Kini kecoa itu perlahan-lahan mulai meneror warga di sana dengan cara membakar rumah warga, ladang, peternakan, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama James dan Carrie. James sedang mengantarkan istrinya pergi menuju ke sebuah gereja, sedangkan dirinya akan berangkat mengajar di sebuah kampus. Saat Carrie berada di gereja tersebut, tiba-tiba muncul gempa besar yang membuat seluruh ruangan di tempat itu menjadi berantakan. Setelah gempa melanda kota itu, semua orang mulai pergi dan kembali ke rumah mereka masing-masing, termasuk seorang pria tua bernama Henry dan anaknya bernama Kenny juga bergegas kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Kenny mendadak keluar asap dan tak lama kemudian mobil mereka pun terbakar hebat. Akibat kebakaran tersebut membuat Henry dan Kenny meninggal di tempat. Saat kebakaran itu terjadi, dari kejauhan anak dari Henry bernama Norma dan Tom melihat mobil ayah mereka yang terbakar hebat. Setelah kematian Kenny dan ayah mereka yaitu Henry, kini Norma dan Tom menjadi anak yatim piatu. Ternyata penyebab kebakaran mobil milik Henry disebabkan oleh seekor kecoa yang mampu mengeluarkan percikan api. Kecoa itu berhasil masuk ke dalam mesin mobil melalui lubang knalpot. Usut punya usut, kecoa tersebut muncul akibat gempa bumi yang melanda kota tersebut. Kemudian Norma memutuskan untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama John dan memberitahukannya bahwa ayah mereka dan Kenny telah tewas akibat kebakaran mobil. John yang mendengar hal itu merasa sangat syok. Dia langsung membawa Norma kembali pulang. Saat John berkeliling sejenak di luar rumah Norma, ia melihat sesuatu seperti percikan api. Ketika ia mendekat, ia menemukan seekor kecoa berada di tanah. John mencoba memegang kecoa tersebut dan alangkah terkejutnya karena kecoa itu terasa sangat panas. Lalu John melihat bahwa kecoa itu mampu membunuh seekor kucing hanya dalam sekejap. Bukan hanya itu saja, kecoa itu mampu membakar rumputan yang sudah kering. Akibat kecoa tersebut banyak terjadi kebakaran di mana-mana, mulai dari rumah, peternakan, ladang, dan masih banyak lagi. John yang melihat kalau kecoa itu mampu membakar sesuatu, ia langsung memberitahukan hal tersebut kepada James yang saat itu sedang mengajar di sebuah kampus. James awalnya tidak percaya dengan perkataan dari John. Tapi ketika John menunjukkan mayat seekor kucing yang terbakar akibat ulah dari kecoa, akhirnya membuat James menjadi sedikit percaya. John langsung membawa James menuju ke dekat rumah Norma. Saat James menyentuh kecoa tersebut, lagi dan lagi kecoa itu terasa sangat panas. Ia harus menggunakan sarung tangan agar kecoa itu bisa diambil menggunakan tangan. Saat dilihat lebih dekat, tampaknya kecoa itu tidak seperti kecoa pada umumnya. Di sana mereka berdua masih bingung kenapa kecoa bisa mengeluarkan api. Untuk bisa diteliti lebih lanjut, ia langsung membawa satu ekor kecoa dan dibawa menuju ke kampus tempatnya mengajar. Di kampusnya, James meminta bantuan pada salah seorang temannya yang bernama Mark untuk membantunya meneliti kecoa tersebut. Setelah ditelusuri lebih dalam, Mark menemukan fakta bahwa ternyata kecoa itu tidak memiliki sistem pencernaan. Tidak hanya itu saja, kecoa itu juga memiliki cangkang seperti baja yang sangat sulit untuk dihancurkan. Saat ini James masih penasaran apakah kecoa tersebut bisa berkembang biak atau tidak. Menurut analisis yang dilakukan oleh Mark, kecoa itu sangat sulit untuk berkembang biak. Karena spesies kecoa itu bisa dibilang cukup langka, perkiraan Mark kecoa itu tidak akan bertahan hidup lebih lama. Namun James masih bingung dari mana kecoa itu bisa muncul. Mark berspekulasi bahwa mungkin kecoa itu sudah ada di bawah tanah dan ketika gempa itu terjadi, akhirnya memaksa kelompok kecoa untuk keluar dari bawah tanah. Setelah urusannya selesai, James pun kembali pulang ke rumah. Di rumah, istri James yang bernama Carrie memutuskan untuk pergi bersama dengan istri Mark yang bernama Sylvia menuju ke pemakaman Henry dan Kenny. Saat berada di rumah, James menelpon temannya untuk memperbaiki kaca rumahnya yang rusak akibat gempa kemarin. Kemudian saat James berada di garasi mobil, ia mendengar suara-suara aneh.
Ketika ditelusuri lebih lanjut, James menemukan banyak kecoa yang masuk ke dalam mobilnya. Mobilnya pun perlahan mulai mengeluarkan asap. Mengetahui hal itu, secara perlahan James mulai menangkap satu persatu kecoa. Kemudian pada malam harinya memperlihatkan Norma, Tom, dan John yang sedang membersihkan barang-barang. Saat Norma ingin menelpon seseorang, tanpa ia sadari ternyata terdapat seekor kecoa yang bersemayam di gagang telepon itu, sehingga kecoa itu menempel di telinga dari Norma. Kecoa itu mulai membakar telinga dari Norma hingga Norma merasakan sakit yang luar biasa. Karena saking sakitnya, Norma sampai pingsan di tempat. Tom dan John yang melihat Norma pingsan langsung membawanya menuju ke rumah sakit. Akibat kecoa tersebut membuat telinga Norma mengalami luka yang cukup serius. Kemudian pada malam harinya, karena masih merasa sangat penasaran, James keluar rumah dan mencoba mencari seekor kecoa. Ia mencoba untuk menusuk kecoa itu dan alangkah terkejutnya karena kecoa itu seperti meledak. James masih merasa bingung kenapa kecoa itu bisa meledak saat ditusuk. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, James langsung pergi ke kampus untuk bertemu dengan Mark. Di sana James mulai menceritakan bahwa salah seekor kecoa berhasil meledak setelah mendapatkan 1 kali tusukan. Mark pun sama sekali tidak tahu kecoa jenis apa yang saat ini berkeliaran di kota mereka. Di dalam benak James muncul banyak pertanyaan tentang jenis apa sebenarnya kecoa tersebut. Mengapa kecoa itu jalannya sangat lambat dan mengapa mereka sangat sulit berkembang biak? Pertanyaan yang diajukan itu sama sekali tidak bisa dijawab oleh Mark karena dia belum meneliti lebih dalam mengenai spesies kecoa itu. Yang paling James takutkan adalah kecoa itu bisa berevolusi menjadi makhluk yang lebih berbahaya lagi. Mereka harus segera bertindak secepatnya. Dengan nada marah, Mark memberitahu James bahwa dirinya sangat-sangat yakin bahwa kecoa itu tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama. Mendengar perkataan yang dilontarkan oleh temannya, James pun langsung bergegas kembali ke rumah. Sementara itu di tempat lain, Carrie mendapatkan telepon dari Sylvia yang merupakan teman baiknya. Karena kebetulan hari itu merupakan hari ulang tahunnya, Sylvia membuatkan kue untuk Carrie dan dia menaruhnya diam-diam di garasi. Lalu Carrie mengajak Sylvia dan Mark untuk makan malam bersama. Sebelum makan malam itu berlangsung, Carrie berencana untuk memasak sesuatu yang spesial untuk mereka. Tanpa disadari olehnya, terdapat seekor kecoa yang mulai masuk ke dalam rambut dari Carrie. Rambutnya pun perlahan mulai terbakar dan api itu menjalar ke seluruh tubuh dari Carrie. Akibatnya Carrie pun meninggal dengan mengenaskan. Kemudian James yang melihat istrinya meninggal menjadi sangat bersedih. Dia memutuskan untuk kembali ke kampus dan berdiam diri di sebuah lab. Bahkan karena tidak terima Carrie meninggal akibat kecoa itu, James langsung membanting seluruh benda di tempat tersebut. Lalu Mark pun datang ke lab itu untuk menenangkan James yang tengah bersedih atas kehilangan Carrie. Di situ James menyalahkan dirinya sendiri, coba saja ia ada di rumah, pasti Carrie tidak akan mati seperti itu. Ia menjadi sangat bersedih hingga dia pun memutuskan untuk menjadi seorang introvert dan tidak pernah keluar rumah. Bahkan ia tidak pernah pergi bekerja. Sehari-hari seorang mahasiswa suruhan Mark disuruh mengantarkan makanan ke rumah dari James. Hal itu sengaja dilakukan karena James tidak mau bertemu dengan siapapun. Berhari-hari dia ada di rumah, dan setelah ia keluar rumah untuk melihat kecoa yang membunuh istrinya, ternyata dugaan Mark memang benar, bahwa kecoa itu tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Kebanyakan kecoa mati begitu saja. James mencoba mencari kecoa berjenis kelamin betina yang masih hidup, dan dia berencana untuk melakukan eksperimen pada kecoa tersebut. Pada akhirnya ia menemukan salah satu kecoa dan ia kurung di dalam sebuah alat berbentuk helm. Selain menangkap kecoa spesies api berjenis betina, James juga menangkap kecoa pada umumnya berjenis kelamin jantan dan dimasukkan ke dalam sana. Dengan ditaruhnya kedua kecoa yang berbeda, James berharap mereka bisa berkembang biak menjadi kecoa dengan spesies yang baru. Hanya kurang dari 24 jam, kecoa itu berhasil melakukan perkawinan silang. Setelah perkawinan terjadi, kecoa jantan mati begitu saja. Setelah mengandung, kecoa itu terlihat menjadi agresif, tidak seperti biasanya. Bahkan hanya dalam sehari kecoa itu mampu bertelur. Tapi yang lebih menakjubkannya lagi adalah telur itu jauh lebih besar 3 kali lipat daripada tubuh si kecoa betina. Tak lupa semua hal yang dilakukannya akan ia dokumentasikan. Saat James akan tidur, ia melihat dengan jelas kalau telur itu tiba-tiba saja menetas hanya dalam beberapa jam saja. Ia memutuskan untuk tidur saja dan bangun pada esok paginya.
Keesokan paginya, James sangat terkejut karena melihat ukuran dari kecoa yang baru saja menetas sudah berukuran kecoa dewasa. James menjadi sangat bingung kenapa kecoa itu berkembang sangat cepat tidak seperti kecoa pada umumnya. Saat dilihat lebih dekat, James melihat kecoa itu bentuknya tidak seperti ibunya. Bahkan saat ibu dari kecoa itu dimasukkan ke dalam satu kandang, tiba-tiba anak kecoa itu mulai menyerang ibunya sendiri sehingga ibunya mati begitu saja. Kemudian pada malam hari, tanpa disadari oleh James, satu persatu kecoa mencoba keluar dari kota. Tampaknya kecoa hasil eksperimen kawin silang yang dilakukan James memiliki kecerdasan yang luar biasa ketimbang kecoa pada umumnya. Kecoa yang berhasil keluar itu langsung memakan sepotong daging mentah. James merasa sangat kaget setelah melihat hal itu. Ia langsung menaruh makanan di dalam sarangnya dan alangkah terkejutnya karena kecoa itu menyukai daging mentah. Lalu pada tengah malam saat James tengah tertidur, beberapa kecoa mencoba keluar dari sarangnya dan mulai mendatangi James. Kecoa itu mulai menggigit James sehingga James merasakan sakit yang luar biasa. Merasa kesal dengan kecoa itu, James langsung memasukkan kecoa yang baru saja menggigitnya ke dalam alat berbentuk helm. Saat kecoa itu diberi tekanannya lebih, tiba-tiba kecoa yang ada di sarang merasakan hal serupa dengan kecoa yang ada di dalam helm tersebut, yang artinya para kecoa itu saling terhubung satu sama lain. Keesokan harinya, James melihat bahwa kecoa hasil eksperimennya mulai bertelur lagi dan akan menghasilkan banyak kecoa dalam sekejap. Bahkan karena kecoa itu sangat-sangat pintar, mereka mampu merangkai tulisan parameter yang merupakan nama yang diberikan James pada kecoa hasil eksperimennya. Bahkan ketika James menyuruh kecoa itu membentuk tulisan X, Y, dan Z, mereka mampu menyusun huruf itu dengan sempurna. Karena eksperimen James sudah kelewat batas, James pun berencana untuk membunuh seluruh kecoa itu. Yang paling James takutkan saat ini adalah jika kecoa itu terus berkembang biak dengan cepat, maka kemungkinan besar mereka akan membentuk suatu koloni kecoa. Karena alat berbentuk helm itu sedikit rusak, James diharuskan untuk memperbaiki alat tersebut di kampusnya terlebih dahulu agar bisa membunuh kecoa tersebut. Keesokan harinya saat Sylvia datang ke rumah James, anehnya Sylvia tidak menemukan keberadaan dari James. Sylvia hanya menemukan banyak kecoa bersarang di rumah James. Karena saking banyaknya kecoa, Sylvia pun tidak bisa menghindari serangan para kecoa dan dia pun tewas dengan mengenaskan berada di gudang. Saat James sedang memperbaiki alat berbentuk helm itu, tanpa diketahui olehnya, kelompok kecoa itu mulai berkembang biak di dalam tanah. Setelah alatnya selesai diperbaiki, James langsung pulang ke rumah. Di rumahnya, James merasa sangat bingung kenapa para kecoa hasil eksperimennya tidak ada di sana. Di saat yang sama pula, Mark datang mengunjungi rumah James untuk mencari keberadaan dari Sylvia. Namun, James mengatakan bahwa Sylvia tidak pernah datang ke sini. Di sana, Mark merasa prihatin pada James yang tidak pernah keluar rumah. Bahkan, James sendiri sudah mengasingkan dirinya dari dunia luar. Ia pun berjanji pada Mark akan keluar dan mulai berbaur lagi dengan orang-orang sekitar. Karena Mark tidak menemukan keberadaan dari Sylvia, dia pun memutuskan untuk pergi. Saat James mencari kecoa itu di sekitar rumahnya, alangkah terkejutnya karena James melihat Sylvia sudah tewas dengan mengenaskan. Ketika ingin menelpon Mark, ternyata kabelnya sudah diputus oleh para kecoa tersebut. Di saat yang sama, James mendengar suara-suara dari luar rumah yang ternyata itu adalah sekumpulan kecoa yang mulai membangun koloni. Bahkan kecoa itu dengan cepat berevolusi menjadi makhluk yang bisa terbang. Kini kecoa itu mulai menyebar kemana-mana dan tentunya akan membahayakan nyawa umat manusia. Tentu saja hal itu membuat James menjadi sangat ketakutan. Ia mencoba untuk bersembunyi di dalam rumah dan mengunci seluruh jendela, tetapi ternyata semua hal yang dilakukan James percuma saja. Kecoa itu mampu memecahkan jendela rumahnya dan mulai menyerang James. James selaku pembuat eksperimen kecoa itu pun tewas dengan mengenaskan. Saat ini tidak akan ada yang bisa menghentikan perkembangan kecoa itu karena kecoa itu berkembang biak dengan sangat cepat. Sudah dipastikan kecoa itu nantinya akan membunuh satu persatu manusia dan ditakutkan koloni kecoa itu akan memusnahkan bangsa manusia di bumi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.